Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Di modul keempat ini adalah DHCP server. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol atau protokol jaringan yang memungkinkan perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada komputer-komputer user yang membutuhkan. Di sini DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol yang memungkinkan perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada komputer-komputer user yang membutuhkan. Intinya membagi jaringan secara otomatis yang disetting hanya routernya saja atau mikrotiknya saja atau servernya saja yang kita setting, tetapi klien kita bikin secara otomatis, dia mendapatkan IP address. Jadi mendapatkan IP address, terus gateway, subnet mask, DNS, itu secara otomatis, tidak satu-satu kita setting. Oke, di mikrotik dapat membangun yang namanya DHCP server atau DHCP client, sehingga mikrotik dapat menerima IP address DHCP client atau memberikan atau meminjami IP address DHCP server. Itulah hebatnya dari mikrotik di alat kecil yang memiliki segudang kemampuan. Di dalam DHCP server terdapat banyak opsi-opsi dasar yang harus kalian semuanya pahami. Sebelum Anda melakukan konfigurasi terhadap DHCP server, kalian wajib tahu yaitu beberapa opsi dasar yang harus Anda pahami, antara lain seperti network address, ada gateway, IP address pool, DNS server, last time, seperti itu. Nah, di modul sudah saya siapkan, silahkan dibaca. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, ini adalah topologi jaringan yang saya kodai warna merah ini. Yang tadi hanya di modem sama di router saja ya. Nah, untuk hari ini kita langsung di topologi DHCP servernya, langsung membahas ke DHCP-nya. Tadi di modem, di sini di modem ini adalah ISP-nya. ISP dari mana? Bisa dari Telkom, Telkomsel, Indosat, IM3, bisa Mainnet dan lain sebagainya. Nah, router ini nantinya yang kemarin sudah kalian install, yang sudah kalian isi IP, kalian setting, sudah bisa terkonfigurasi internet. Nah, hari ini kita membagi IP secara otomatis kepada klien-klien ini. Tentunya klien ini dia merequest IP ke router ini, ke servernya ini. Jadi kalau dia di sini tidak merequest, otomatis server ini tidak bisa memberikan ke klien. Intinya saling membutuhkan. Oke. Nah, caranya bisa dibuka mikrotiknya atau pakai winboxnya aja. Bisa menggunakan winbox seperti ini. Settingnya, oke, connect. Oke. Nah, untuk membuat DHCP itu yang kita bikin DHCP adalah yang Ethernet kedua. Tadi di Linux kita memberikan IP secara manual, jadi kita harus ketikkan satu persatu. Untuk hari ini kita tidak perlu mengetikkan satu persatu, jadi cukup nanti mikrotiknya yang kita setting. Jadi Linux atau Windowsnya, kliennya itu secara otomatis dia akan mendapatkan IP. Nanti kita bikin opten. Oke.
Berarti nanti yang Ethernet kedua ini yang harus kita setting DHCP-nya. Caranya bagaimana? Kita klik IP DHCP server. Nah, di sini di DHCP server itu di sini ada yang namanya DHCP config dan DHCP setup. Kita pilih yang DHCP setup. Nah, di DHCP setup di sini ada DHCP server interface. Kita disuruh milih untuk interface mana yang wajib kita bikin DHCP, yaitu tadi soalnya untuk kedua, Ethernet kedua. Baru kita next. Pak, ternyata Ethernet ketiga, Ethernet keempat itu sudah saya isi IP. Bagaimana kalau kita bikin DHCP, apakah bisa? Bisa. Yang penting sudah dibikin IP address Ethernet ketiga dan Ethernet keempat. Langkah-langkahnya sama seperti ini. Oke, DHCP server interface kita pilih yang Ethernet kedua, kita next atau lanjut. Nah, DHCP address space. DHCP address space di sini adalah 192.168.100.024. Jadi di space-nya ini adalah IP network-nya. Select network for DHCP address. Jadi berapa klien nanti yang masuk di Ethernet kedua, dia akan mendapatkan IP network ini. Jadi gitu. Dia akan mendapatkan IP network ini dengan 100.0 sampai 254. Ya, sampai itu. Nah, jadi 0 sampai 255 atau 120. Mulai dari 1 sampai 254. Kalau dimulai dari 0 berarti 255. Oke, kita lanjut atau next. Gateway kok tidak 137.1, Pak? Iya, karena kita pakai Ethernetnya yang kedua. Kalau Ethernet kedua yang diambil itu berarti gateway-nya adalah 100.1. Berarti kalau Ethernet ketiga dan keempat berarti kita sesuaikan IP yang pertama itu, Pak. IP Ethernet ketiga. Iya, IP Ethernet ketiga ibaratkan 200.1, berarti nanti ya 200.1 di sini ya. Secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut next. Oke, address give out atau disebut juga dengan address pool ini adalah batasan. Dimulai dari IP keberapa dan diakhiri dengan IP yang keberapa, kan gitu. Contoh di sini address give out-nya atau address pool-nya itu dimulai dari 100.2 sampai 100.254. Ini kita coba rubah ya. 100.10 sampai 100.20 gitu aja. 20. Oke, kita next. Nah, DNS-nya secara otomatis, DNS itu untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Nah, DNS itu kalau DNS ini untuk menghubungkan antara server Google kalau yang ini. Tapi fungsi dari DNS itu untuk menerjemahkan IP ke name ke IP seperti itu. Kita next atau lanjut. Last time-nya nanti kalau out itu kita ada batasan 10 detik nyambungnya ya, seperti itu. Next. Nah, ini kita sudah sukses. Kita sudah memiliki yang namanya DHCP server. Nah, ini sudah selesai, Pak. Iya, ini sudah selesai kita bikin DHCP servernya. Nanti untuk tambahan-tambahan yang lain silahkan ikuti yang ada di modulnya. Setting-setting yang lain silahkan ikuti di modulnya. Nah, kita cek sekarang di komputer Windows atau Linux-nya. Oke, karena saya pakai Linux, cek Linux-nya. Nah, di cek Linux di sini kita harus wajib yang namanya setting jaringan terlebih dahulu.
jaringannya ini wajib kita bikin automatic. Nah, yang tadi kan masih ke statik, kita bikin yang sekarang automatic. Oke. Nah, ini bikin automatic. Ya, kita bikin automatic set. Automatic. Apply. Off kan dulu. Nyalakan lagi. Dilihat dapat IP berapa. Nah, ini secara otomatis IP-nya adalah 100.20. Nah, DNS-nya juga sudah terhubung secara otomatis. Itulah kelebihan dari DHCP, kita tidak usah setting secara manual seperti itu. Oke, kita coba 120 ini kita hubungi dari Mikrotik. Mikrotik sini kita cek di terminal, tapping ya. Itu 92.168 100.20. Nah, artinya ini sudah bisa terhubung dengan Linux. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Silahkan dilanjut di modulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.